Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Pusparini dengan nomor NPM 2011100214 dari kelas E Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dosen pengampu Ibu Eka Tusyana MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, kondisi kota Madinah saat hijrah. Kota Madinah atau Yatsrib adalah kota dengan agama, kebudayaan, dan masyarakat yang beragam. Berbeda dengan Mekah yang memiliki satu karakter, satu lingkungan, dan agama yang homogen. Ada 4 kondisi kota Madinah saat terjadi peristiwa hijrah. Yang pertama, kondisi masyarakatnya. Masyarakat Madinah terdiri dari bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Bani Kainuka, Bani Nadhir, dan Bani Quraizah. Hubungan antara ketiga kabilah ini sangat kacau dan tegang. Kadang-kadang terjadi peperangan antar kabilah tersebut. Bangsa Yahudi memiliki benteng-benteng, bangunan-bangunan tinggi, dan perkampungan. Mereka hidup di sana secara berkelompok dan bebas mandiri. Mereka tidak membangun pemerintahan sendiri yang diatur dengan hukum-hukum Yahudi, akan tetapi mereka hidup mandiri dalam perlindungan para pemimpin kabilah-kabilah mereka dan para pemukanya. Yang kedua, kondisi geografis. Yatsrib pada masa hijrah Nabi terbagi beberapa wilayah yang didiami bangsa Arab dan Yahudi. Satu wilayah tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama merupakan tanah persawahan berikut rumah tempat tinggal, adapun bagian kedua adalah bangunan-bangunan tinggi atau benteng. Selain bangunan tinggi, dibangun juga benteng untuk mengelilinginya. Dari perkampungan dan lingkungan-lingkungan yang dibentengi ini terbentuklah kota Yatsrib. Kota ini pada hakikatnya adalah kumpulan pemukiman yang berdekatan dan berkelompok. Yang ketiga, kondisi keagamaan. Bangsa Arab mengikuti kaum Quraisy dan penduduk Mekah dalam keyakinan dan agama. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam berakidah dan beragama. Mereka tunduk pada agama yang meliputi seluruh jazirah Arab, menyembah beberapa berhala yang disembah pula oleh kaum Quraisy dan penduduk Hijaz. Hanya saja hubungan antara mereka dengan berhala lebih kuat daripada hubungan antara masing-masing mereka. Yang keempat, kondisi perekonomian dan kebudayaan. Kota Madinah sesuai dengan kondisi tanahnya adalah wilayah pertanian. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah bertani dan berkebun. Di antara hasilnya adalah buah kurma dan buah anggur. Madinah adalah kota yang lebih kecil daripada Mekah dari segi keturunan. Akan tetapi kehidupan di Mekah lebih kompleks dan persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah lebih beragam. Hal ini dikarenakan adanya agama, lingkungan, dan budaya yang beragam pula. Yang kedua, kaum muslimin hijrah ke Madinah. Mata pencarian utama masyarakat Madinah adalah bertani dan beternak. Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah, maka berangkatlah kaum muslim untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan cara bersembunyi-sembunyi, sebanyak 73 orang yang diawali oleh keberangkatan Abu Salamah dan istrinya, lalu menyusul para sahabat yang lainnya. Ada pula yang berhijrah secara terang-terangan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, rencana jahat kafir Quraisy. Pada suatu hari, Abu Jahal mengumpulkan para pemuka kafir Quraisy di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah, yang terletak di dekat Masjidil Haram. Sebanyak 12 suku Quraisy berkumpul di tempat tersebut. Dalam perundingan yang tertutup itu, diputuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. 12 pemuda ditugasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka mewakili dari masing-masing sukunya yang dipimpin oleh Surakah dengan janji akan mendapat hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW.
Tujuan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, supaya tidak ada kelanjutan penyiaran Islam. Yang kedua, agar persatuan kabilah-kabilah Arab dapat dibina dari berdasarkan adat jahiliyah. Yang ketiga, menyelamatkan berhala dan kekuasaannya. Yang keempat, agar orang-orang Islam yang hijrah ke Abyssinia dan Madinah segera kembali ke Mekah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian atau 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi, datanglah 12 pemuda yang dipimpin oleh Suraqah untuk mengepung rumah Nabi. Pada saat yang genting itulah Rasulullah mendapat wahyu yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang kafir Quraisy berdaya upaya hendak membunuh Rasulullah. Setelah menyampaikan wahyu, malaikat Jibril meminta agar Rasulullah tidak tidur di tempat tidurnya dan meminta beliau untuk hijrah ke Yatsrib. Pada pertengahan malam, keluarlah Rasulullah dari rumahnya yang telah dikepung oleh 12 pemuda kafir Quraisy. Rasulullah mengambil pasir dan ditebarkan di muka mereka, lalu Nabi Muhammad berangkat ke rumah Abu Bakar yang telah menunggunya. Bersama Abu Bakar, beliau pergi menuju Gua Syur untuk mencari tempat persembunyian yang aman sebelum mereka pergi ke Yatsrib. Yang keempat, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang berasal dari Mekah, dan Ansor adalah para sahabat asli penduduk Madinah. Keharmonisan kaum Muhajirin dan Ansor tidak hanya terlihat dalam urusan sosial kemasyarakatan, terlihat pula dalam hal membela Rasulullah. Dimanapun Rasulullah berada, mereka selalu berada di sisinya untuk menjaga dan melindungi keselamatan Rasulullah. Yang kelima, hambatan yang dialami kaum muslimin di Madinah. Yang pertama itu permusuhan kaum Yahudi, dan yang kedua munculnya orang-orang munafik. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW membawa perubahan besar bagi perkembangan Islam dengan membina kaum Muhajirin dan Ansor dengan cara mempersaudarakan mereka. Persaudaraan ini didasari keimanan dan ketulusan berdasarkan agama Islam. Yang terakhir yaitu hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah Nabi. Yang pertama yaitu kemenangan dakwah Nabi dan kaum muslimin. Yang kedua, awal terbentuknya negara Islam. Yang ketiga, tersebarnya agama Islam ke pelosok penjuru dunia. Yang keempat, bersatunya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang terakhir yaitu peristiwa hijrah dijadikan dasar perhitungan tahun Islam. Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.